Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi tentang topik yang cukup menarik, yaitu pemanfaatan Big Data untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari diskusi ini adalah agar kita memahami konsep Big Data, tantangan, serta implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai diskusi kita, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta menyebutkan peran dari masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Agustia Riani. Saya berperan sebagai topi biru yang bertugas untuk mengarahkan jalannya diskusi. Bisa dilanjut? Lanjut, saya perkenalkan nama saya Dani Farul Fuadi. Saya berperan sebagai topi putih yang menyampaikan fakta dan informasi. Oke, saya Muhammad Pratama Rivaldo, peran saya sebagai topik kuning yang optimisme dan positif. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rias Ikutiar Kurpi. Saya berperan sebagai topi hitam untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan potensi risiko, masalah, dan konsekuensi negatif yang mungkin muncul. Kan? Selanjutnya perkenalkan nama saya Ivan Sefudi. Saya berperan sebagai topi merah. Saya berperan untuk menyampaikan emosi dan juga perasaan dari saya sendiri. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Rifdi Syadi. Di sini saya berperan sebagai topi hijau, yang mana akan menyampaikan kreativitas dan ide-ide baru. Oke, selanjutnya mari kita mulai diskusi kita diawali dengan topi putih. Silahkan sampaikan data dan fakta terkait tentang Big Data dan apa saja informasi penting yang sudah kita kumpulkan. Saudara Dani, dipersilahkan. Oke, saya mulai ya. Berdasarkan data, Big Data dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi e-commerce, IoT, dan sensor. Diperkirakan bahwa volume data global akan mencapai lebih dari 180 zettabyte pada tahun 2025. Fakta lainnya adalah penggunaan Big Data telah meningkatkan efisiensi bisnis hingga 20% pada perusahaan yang menggunakannya secara strategis. Namun, laporan menunjukkan bahwa 60% organisasi masih kesulitan dalam memanfaatkan data mereka secara efektif. Gimana? Udah jelas belum? Ya, terima kasih untuk masukannya. Kita udah dapat beberapa fakta tentang topik ini. Sekarang kita beralih ke topik kuning. Mari kita bahas manfaat dan peluang yang bisa diperoleh dari penggunaan Big Data. Silahkan Saudara Aldo menyampaikan argumennya. Oke, Big Data kemungkinan analisis perilaku pelanggan yang lebih akurat, sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal. Di bidang kesehatan,
Big data memungkinkan prediksi pola penyebaran penyakit dan membantu menciptakan penanganan yang lebih cepat. Manfaat lainnya dalam Big Data mendukung inovasi Smart City seperti sistem transportasi pintar yang mengurangi kemacetan. Nah, Oke, tadi disebutkan bahwa Big Data bisa membantu personalisasi layanan dan efisiensi operasional. Apakah ada manfaat yang ingin ditambahkan? Jika tidak ada, kita lanjut ke topi hitam. Silahkan sampaikan resiko dan potensi masalah yang mungkin timbul dari pengelolaan Big Data. Oke, di sini risiko atau potensi masalah yang timbul yaitu risiko terbesar adalah pelanggaran privasi. Data pengguna dapat digunakan tanpa izin untuk keperluan komersial. Dan ada potensi bias dalam data yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Misalnya, dalam potensi rekrutmen otomatis yang biasa terhadap latar belakang tertentu. Selain itu, pengelolaan Big Data membutuhkan biaya besar untuk infrastruktur penyimpanan dan pengolahan data yang bisa menjadi tantangan bagi organisasi kecil. Dan pertanyaan bagi saya yaitu, apa konsekuensi jika data pengguna bocor? Dan bagaimana memastikan keakuratan dan validitas data? Dan apa dampaknya pada pekerjaan manusia? Bagaimana menghindari diskriminasi dalam penggunaan data? Dan apa strategi untuk menghadapi kegagalan sistem? Oke, baik. Kita sudah mendengar kekhawatiran seperti pelanggaran privasi dan biaya tinggi untuk infrastruktur. Sekarang kita beralih ke topi merah. Apa perasaan atau intuisi terhadap penggunaan Big Data? Apakah merasa khawatir, optimis, atau ada hal lain? Silahkan argumennya topi merah. Menurut saya secara pribadi, saya merasa antusias karena Big Data jelas dapat membuat hidup kita menjadi lebih mudah, seperti dapat memprediksi perjalanan yang akurat di aplikasi transportasi. Namun di sisi lain, saya juga merasa khawatir karena data pribadi bisa dimanfaatkan tanpa persetujuan pengguna, sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Penggunaan Big Data dalam kampanye pemasaran juga membuat hidup kita terasa seperti diawasi setiap saat. Eh, Terima kasih sudah berbagi. Saya mendengar ada rasa antusias, tapi juga kekhawatiran terkait data privasi. Betul ya, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke topi hijau. Ini saatnya kita untuk mengeksplorasi ide baru dan kreatif. Bagaimana cara kita memanfaatkan big data secara efektif sambil meminimalkan resikonya? Silahkan argumennya topi hijau. Baik, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengembangkan sistem keamanan berbasis blockchain untuk memastikan transparansi dalam penggunaan data besar. Selain itu, kita bisa menciptakan algoritma yang lebih adil dan tidak bias dengan memperkaya dataset dengan data yang lebih beragam. Untuk organisasi kecil, mungkin solusi yang lebih kreatif adalah dengan menggunakan layanan cloud
berbasis langganan untuk mengurangi biaya infrastruktur. Seperti itu. Idenya sangat menarik ya. Dari diskusi ini, kita sudah membahas tentang berbagai perspektif resiko yang mungkin muncul, bahkan perasaan yang kita hadapi terhadap topik ini, serta solusinya, dan ide-ide kreatif yang bisa diambil. Apakah ada tambahan sebelum kita menutup diskusi ini? Saya mau menambahkan sedikit. Ya, silahkan. Ya, dari diskusi kita kan saya menyimpulkan apa namanya, kalau menggunakan big data itu mesti ada plus minusnya ya. Betul. Tapi kalau dilihat-lihat itu lebih banyak plusnya, lebih banyak yang pro daripada yang kontra. Misal kayak bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan efisiensi energi, pengurangan kemacetan dan polusi, dan meningkatkan keselamatan publik. Pengembangan ekonomi juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Dan kalau kontra itu yang paling disorot kan cuma privasi dan keamanan data. Itu juga bisa diatasi dengan mengembangkan regulasi dan kebijakan yang jelas dan juga menggunakan teknologi keamanan enkripsi dan pengamanan data. Terus apa lagi tadi? Lanjutan. Lanjut. Ya, kita bisa apa? Bentar. Dari laporan tadi kan menunjukkan bahwa 60% organisasi masih kesulitan dalam memanfaatkan data mereka secara efektif ya. Ya kalau itu masih bisa di apa namanya, masih bisa di apa ya, toleransi diatasi, masih Ya. bisa diatasi. Seperti kan kalau belum bisa menggunakan ya mereka harus mau belajar. Iya, Mas Ani. Terus apa namanya, sumber daya manusia itu yang paling ngaruh emang SDM dalam memanfaatkan big data. Tergantung, semua itu kembali pada orang masing-masing, apa orang itu bisa memanfaatkan apa enggak. Jadi kalau menurut saya pribadi ya lebih banyak manfaatnya daripada resikonya. Udah cukup. Eh, mungkin dari topi putih seperti itu ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Di sini kan kita menggunakan Six Thinking Hats oleh Edward, di mana setiap topi memiliki perspektif yang berbeda untuk melihat suatu isu. Jadi setiap topi itu memiliki perspektif masing-masing kan. Udah nggak ada yang mau ditambahin lagi. Sudah cukup. Kayaknya bisa diselesaikan langsung Sudah, semua. sudah. Jika tidak ada tambahan argumen, kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Semoga hasil diskusinya bermanfaat untuk langkah-langkah berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.